Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kasih Tuhan selalu beserta kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan peribadatan, meskipun masih harus beribadah di rumah. Kita semua pasti merindukan persekutuan dengan saudara-saudara kita, namun mari demi menjaga keselamatan kita semua, tetap kita patuhi untuk menjaga jarak aman antar kita semua. Terlebih lagi hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun GKJ Ambarukmo yang memasuki usia ke-56 tahun, yang biasanya kita peringati secara khusus. Namun di masa pandemi COVID-19 ini, kita peringati dengan kesederhanaan. Tuhan Yesus akan menolong kita semua segera keluar dari pandemi COVID-19 ini. Mari kita persiapkan peribadatan Minggu Paskah ke-6 dan ulang tahun gereja ke-56 ini dengan sepenuh hati. Sehingga dalam segala hal kita tetap setia, bersyukur, dan berbakti kepada Tuhan. Amin. Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan 8. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kanan. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, dan bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita persiapkan hati memasuki doa awal ibadah. Terpujilah namamu Bapa, karena berkat dan penyertaan-Mu, Engkau masih mengizinkan kami untuk melakukan peribadatan saat ini, meskipun masih kami lakukan di rumah kami masing-masing. Kami sadar akan ketidaklayaan kami di hadapan-Mu Bapa. Oleh karena itu, mohon pengampunan-Mu dan layakkanlah apa yang kami lakukan saat ini. Pimpin kami dalam peribadatan ini dari awal hingga akhir. Berkatilah para majelis dan semua petugas yang mendukung peribadatan ini. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali bagi kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan sukacita atas penyertaan Tuhan dengan memuji Tuhan melalui nyanyian Satukanlah Hati Kami.
Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengungkapkan pengakuan kepada Tuhan dengan litani yang demikian. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur dan bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalanya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Dialah Sang Gembala sejati dalam Yesus Kristus yang telah menggembalakan kita, jemaat GKJ Ambarukmo, hingga memasuki usia 56 tahun. Haleluya, terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Dan kami mau menjadi kawanan domba yang tetap setia melaksanakan kehendaknya turun-temurun dalam segala hal. Maka kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Kebangkitan sejati, selalu beserta dengan saudara sekalian. Begitu pula atas saudara. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak terkasih, mari sebagai keluarga besar Gereja Kristen Jawa Ambarukmo kita teduh diri di hadapan Tuhan dengan menghayati sabda melalui pewartaan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Roma 12 ayat 9 sampai dengan 12. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kekasih Tuhan, sabdanya mengingatkan kembali kepada kita bahwa Tuhan telah mengasihi kita sepenuhnya. Maka agar Tuhan senantiasa berada di dalam kita, maka hendaklah kita saling mengasihi dan memberi hormat terhadap saudara-saudara kita. Namun, apakah kita telah melakukan itu semua? Jemaat kekasih, mari kita mawas diri akan kelemahan dan dosa kita dan mohon pengampunannya dalam doa pertobatan. Kita awali pertobatan kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 252, bait pertama dan kedua. Dasar yang esa, ya
Jemaat yang terkasih, mari kita lengkapi pertobatan kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, saat ini kami baik sebagai anggota jemaat maupun sebagai anggota majelis GKJ Ambarukmo hadir di hadapan-Mu dengan segenap kelemahan dan dosa kami. Kami menyadari bahwa kami tidak mampu mewujudkan kasih yang sepenuhnya terhadap sesama kami. Sebagai cerminan kasih-Mu yang besar bagi kami menyadari belum mampu melaksanakan kehendak-Mu dalam kehidupan berjemaat kami. Meski sudah memasuki usia tahun ke-56, banyak tugas untuk berkesaksian maupun memelihara keselamatan yang ternyata masih kami abaikan. Karena itu Bapa, layakkanlah kami di hadapan-Mu dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Doa pertobatan ini kami naikkan ke hadirat-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Raja Gereja yang hidup dan menghidupi kami sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak terkasih, jemaat yang diberkati Tuhan, memasuki 56 tahun GKJ Ambarukmo, di tengah situasi sulit seperti ini, mari kita mantapkan hati untuk terbuka akan karya Tuhan, yang kiranya meneguhkan kita tentang bagaimana Tuhan yang memberikan pemulihan dan anugerah-Nya. Anugerah dari Tuhan kita hayati melalui sabda, berdasarkan kesaksian penulis surat Ratapan. Di dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai dengan 25. Semoga kita diteguhkan dan dapat memetik hikmah dari sabda Tuhan yang demikian. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sudah kita sadari semua bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dan tidak ada habisnya, seperti janjinya yang tak pernah diingkari. Marilah kita sandarkan seluruh harapan kita kepada-Nya. Kita puji nama Tuhan dengan bernyanyi bersama, Janji-Mu seperti fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti singa yang mengembara,
tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak bertambah dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Jemaat yang terkasih dan diberkati Tuhan, masuki 56 tahun adeknya GKJ Ambarukmo. Pada saat ini saya hendak menyampaikan sabda Tuhan secara khusus yang saya ambilkan dari Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan 33. Namun kita hendak mohon kelangsungan berkat Tuhan di dalam doa. Kita meyakini kelangsungan berkat Tuhan dalam bimbingan Roh Kudus, kita akan dimampukan memetik hikmah dari sabda Tuhan. Kita berdoa. Saat ini kami bertelut di hadirat-Mu Tuhan. Hati yang terarah tertuju kepada Tuhan dengan pengharapan yang kuat. Ketika kami hendak berefleksi menghayati pekerjaan-Mu atas GKJ Ambarukmo, jemaat yang Kau kasihi, jemaat yang Kau dirikan, jemaat yang Kau pelihara, sehingga boleh memasuki tahun ke-56. Sekalipun saat ini dalam pergumulan yang juga dirasakan umat manusia di muka bumi ini karena wabah penyakit, Engkau memberikan kesempatan kami beribadah. Oleh karena itu kami mohon kelangsungan berkat, seiring kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Roh Kudus memampukan kami memetik hikmah, dan Roh Kudus pula yang memampukan kami melaksanakan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kelangsungan berkat Tuhan. Amin. Injil Matius 14 ayat 22 sampai dengan 23 demikian. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus.
Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikian pewartaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan perintah Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat Tuhan yang diberkati, baik Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak yang terkasih, dalam ibadah khusus saat ini, Majelis Gereja memberikan penugasan kepada Komisi Ibadah, melalui bidang ibadah, melalui kantor gereja, melalui para petugas, melalui kerumah tanggaan, sekalipun dalam suasana yang masih mencekam karena wabah penyakit, tetapi dipersembahkan suasana peribadatan yang sekiranya boleh menjadi sarana bagi Bapak Ibu Saudara Jemaat GKJ Ambarukmo dimanapun berada, merasakan suasana yang tetap hangat, suasana yang tetap nyaman, suasana yang terus dinyatakan dalam batin untuk bersyukur kepada Tuhan melalui dekorasi, melalui para petugas yang melaksanakan kewajiban pelayanan sekalipun dengan terbatas. Dan semoga ini menjadi persembahan bagi puji kemuliaan nama Tuhan, seiring dan saya yakin bahwa itu juga menjadi cara Bapak Ibu Saudara sekalian terus bersyukur kepada Tuhan, mempersembahkan segala potensi yang ada bagi kemuliaan nama Tuhan melalui GKJ Ambarukmo. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dan anak-anak terkasih, kita tahu bahwa yang namanya kehidupan, orang punya keinginan, orang punya harapan, dan orang selalu mengidealkan suasana yang baik, suasana yang kondusif, suasana yang tidak ada permasalahan. Namun ketika kita menghayati perjalanan hidup, kita merasakan kadangkala ada suasana yang baik, suasana yang indah, suasana yang nyaman. Tetapi juga ada kalanya kita merasakan ada dalam suasana titik terendah karena persoalan pergumulan. Bahkan situasi sekarang ini dengan kita GKJ Ambarukmo memasuki 56 tahun pun, kita berada pada suasana yang bergumul sedemikian rupa karena keprihatinan, karena ketakutan, karena situasi yang membuat mencekam dengan adanya wabah penyakit. Ibaratnya sebuah biduk, ibaratnya sebuah perahu yang melaju di tengah lautan. Ada kalanya merasakan gelombang yang tenang, tapi ada kalanya juga merasakan gelombang yang besar. Berefleksi berkaitan dengan perjalanan hidup seorang hamba Tuhan bernama Paulus ketika terombang-ambing di lautan, memunculkan sebuah lagu di tengah ombak dan arus pencobaan. Saya mencoba menyanyikan demikian. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku, bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan,
mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Suasana ini saya rasa menggambarkan bagaimana jauh sebelum itu murid Yesus juga berada pada pergumulan yang sama ketika berada di atas perahu dan ada angin sakal sehingga membuat perahu itu bergoncang karena angin menggerakkan lautan sehingga memunculkan gelombang. Sekalipun mereka menjadi nelayan, tetapi ternyata begitu diterpa angin yang besar mereka menjadi takut. Nah, kita hendak belajar dari suasana pergumulan murid-murid saat itu di tengah situasi kehidupan jemaat dan bahkan kehidupan umat manusia yang juga sedang dilanda gelombang ketakutan. Ada dua hal yang hendak saya sampaikan. Pertama, situasi keadaan dari teks yang kita baca tadi menyebutkan bahwa ada kalanya Tuhan bersama dengan murid-murid. Tapi ada kalanya juga jemaat, ada kalanya murid-murid diberikan kesempatan mandiri untuk melaksanakan tugas kewajiban. Dan saya melihat ini adalah sesungguhnya menjadi batu ujian bagi murid-murid Yesus ketika diberi kesempatan berada di atas perahu untuk melabuhkan perahu, melajukan perahu menuju satu tempat tertentu. Manusia kadangkala juga diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melaksanakan tugas kewajiban berani atau tidak secara mandiri. Saya rasa juga ini gereja Kristen Jawa Ambarukmo. Ada kalanya penyertaan Tuhan itu memberikan penugasan untuk menjadi tolok ukur kemandiriannya. Takut atau tidak, berani atau tidak menghadapi segala tantangan. Yang kedua, sabda ini mengajak kita untuk berefleksi. Ketika ada dalam persoalan pergumulan sesungguhnya Tuhan itu mengawasi, melihat dan pasti datang menolong. Tetapi persoalannya dari teks ini kita belajar ketika Petrus diberi kesempatan menyambut apa yang Tuhan telah lakukan berjalan di atas air, ada sesuatu hal yang nampaknya berlebihan dari sikap Petrus. Sehingga sikap berlebihan ini juga menjadi cara batu ujian bagi Petrus ketika Tuhan beri kesempatan seperti yang diinginkan oleh Petrus berjalan di atas air, seperti Yesus berjalan di atas air. Nampaknya sikap jumawannya Petrus menjadikan dia kemudian terlena. Rasa percaya diri yang berlebihan menyebabkan dia tenggelam. Nah, ini juga menjadi refleksi bagi kita semua sebagai manusia dan secara khusus sebagai keluarga besar GKJ Ambarukmo. Ketika sampai dengan 56 tahun adeknya GKJ Ambarukmo, kita betul merasakan penyertaan Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan ada, Tuhan menolong. Tetapi apakah itu semua kemudian menjadikan kita merasa jumawa, merasa berlebihan, merasa percaya diri, seakan-akan bisa menyelesaikan segala persoalan
Nah, kita bisa melihat dengan tolok ukur perjalanan gereja kita. Jatuh bangun, suka duka, yang kadangkala kita sertakan ketidakberanian mengambil keputusan, menjalani kehidupan, ataupun bukan, bahkan dengan kelebihan, sikap yang berlebihan sehingga kita menjadi ditegur oleh Tuhan. Kita ingin hidup rukun, tetapi kadangkala kita melakukan hal-hal yang di luar kendali karena kita merasa lebih dari yang lain. Karena kita merasa kemudian patah semangat ketika sesuatu yang menjadikan kita tersakiti. Dan saya rasa itu pantaslah kiranya kita mau mawas diri. Kadangkala Tuhan menghajar kita dengan teguran-teguran. Dan saya rasa pantaslah kiranya kalau kita juga berefleksi untuk saat ini. Seperti Petrus berteriak minta tolong kepada Tuhan. Sungguh kita bersyukur Tuhan menjawab apa yang diungkapkan oleh Rasul Petrus. Maka kita sangat yakin, tenanglah dan jangan takut, Yesus anak Allah memberi pertolongan. Sungguhnya mengajak kita berefleksi bagaimana melalui teks ini kita belajar dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus menolong kita untuk sadar di tengah situasi yang sulit ada keteduhan hati. Ada dorongan semangat untuk terus sadar diri. Karena dengan teduh hati, dengan sadar diri, maka kita tidak akan berlebihan. Dengan sikap yang tenang, dengan sikap yang mawas diri, dengan sikap yang teduh itulah maka kita akan bisa menata persoalan-persoalan yang ada untuk kita tidak menjadi bimbang, untuk kita tidak menjadi ragu. Sebab ketika ada kebimbangan, ada keraguan akan dinilai oleh Tuhan, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? 56 tahun saya rasa perjalanan kehidupan gereja dengan suka duka, banyak pengalaman yang pasti dapat kita petik. Dan itu memperkaya wawasan kita untuk meyakini bahwa Yesus yang adalah Raja Gereja, anak Allah yang sesungguhnya yang sejati, yang kita sembah sebagaimana murid-murid Yesus yang menyembah Yesus pada saat itu hadir dalam perjalanan kehidupan GKJ Ambarukmo. Bagian akhir yang saya sampaikan, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak terkasih, perjalanan GKJ Ambarukmo masih panjang, terbentang luas. Dengan tugas peran masing-masing, baik anggota majelis gereja, komisi, panitia, tim bebadan yang ada, dan seluruh jemaat, kiranya dapat mengambil hikmat dengan tenanglah dan jangan takut. Yesus anak Allah memberi pertolongan. Semoga menjadi sesanti saya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian melanjutkan tugas gerejawi untuk bersaksi dan memelihara keselamatan. Saat ini memang saat yang berat. Namun janji Tuhan adalah fajar baru yang terus memberikan pengharapan. Sehingga kita semua meyakini bahwa Tuhan yang mengasihi kita sejak dari awal akan terus menolong saya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian sebagai jemaat melajukan bahtera GKJ Ambarukmo bersama dengan masyarakat, bersama dengan gereja-gereja, bersama dengan pemerintah, menyatakan warta damai dan sejahtera. Sehingga dengan demikian kemuliaan Tuhan akan terus hadir dan kita menjadi umat yang penuh dengan sukacita dan umat yang punya keberanian menghadapi tantangan zaman. Atas nama Majelis Gereja Kristen Jawa Ambarukmo, saya mengucapkan dirgahayu GKJ Ambarukmo ke-56 tahun. Tuhan memberkati seluruh jemaat, baik yang ada di lingkup GKJ Ambarukmo maupun yang berada di tempat di luar Yogyakarta, sehingga dengan berkat Tuhan, nama Tuhan terus dimuliakan dan gereja Tuhan terus tumbuh, berkembang, dan berbuah. Amin.
Shalom Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak di rumah. Walau masih dalam kondisi penuh dengan keprihatinan karena adanya pandemi wabah COVID-19 ini, kiranya tidak mengurangi rasa syukur kita atas bertambahnya usia gereja tercinta kita ini, Gereja Kristen Jawa Ambarukmo yang ke-56 tahun. Kiranya kedewasaan dan wujud dari cinta kasih gereja kita ini semakin terasa dan selalu diwujud nyatakan dalam keseharian kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perkenankan saya menyampaikan kilas balik Gereja Kristen Ambarukmo. Gereja Kristen Jawa Ambarukmo didewasakan pada tanggal 17 Mei 1964. Sekelompok anak Tuhan yang merupakan bagian dari pemeliharaan iman Gereja Kristen Jawa Kondokusuman menggalang tekad untuk menyatakan diri dewasa dan sebagai jemaat pertama Gereja Kristen Jawa Ambarukmo. Saat itu, pelayanan dilaksanakan di Panti Asuhan Rekso Putro dengan 395 jiwa, 4 penetua, dan 2 diaken. Pada tanggal 17 Mei 1966, pendeta pertama Gereja Kristen Jawa Ambarukmo adalah Bapak Marlam Harjo Suwarno ditakbiskan. Tanggal 14 Mei 1967, warga Gereja Kristen Jawa Ambarukmo yang berada di sekitar Karangasem, Ndero, dan Condong Catur memprakarsai pendirian tempat ibadah yang saat ini bernama Gereja Kristen Jawa Condong Catur. Puji Tuhan, pada tanggal 17 Mei 1975, atas persetujuan pemerintah dan masyarakat setempat, Jemaat Gereja Kristen Jawa Ambarukmo telah memiliki tempat ibadah sendiri yang terletak di Jalan Ampel nomor 4 Papringan, Catur Tunggal, Depok, Sleman. Dan sekarang menjadi gedung induk Gereja Kristen Jawa Ambarukmo. Begitu pesatnya perkembangan Gereja Kristen Jawa Ambarukmo, maka pada tanggal 16 Agustus 1985, gedung yang dibangun di wilayah Karangbendo mulai digunakan untuk ibadah dan diresmikan pada tanggal 17 September 1986 oleh Bupati Bantul. Di samping itu, pada tanggal 1 Maret 1986, warga wilayah 6 telah mengadakan ibadah sendiri dengan menempati 3 buah kelas di kampus STAK Marturia. Dan pada akhirnya, pada tanggal 12 Juni 1993, peletakan batu pertama pembangunan gedung 3 di Nologaten, tepatnya di kampus STAK Marturia, oleh Bupati Sleman Dr. Randes Haji Arifin Ilyas dilaksanakan. Pada tanggal 15 Juli 1987, Bapak Bambang Subagio, Sarjana Teologi, terpilih menjadi pendeta kedua Gereja Kristen Jawa Ambarukmo yang ditakbiskan pada tanggal tersebut di Gedung 2 Karangbendo. Dan selanjutnya pada tanggal 17 Januari 1997, Pendeta Purwantoro Kurniawan Sarjana Teologi ditakbiskan bersamaan dengan peresmian Gedung 3 Gereja Kristen Jawa Ambarukmo di Nologaten oleh Bupati Sleman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini saya berdiri di gedung induk Gereja Kristen Jawa Ambarukmo yang sudah melalui pembangunan gedung barunya pada tahun 2005. Dan pada saat ini, begitu kokohnya gedung gereja kita ini, tak lepas dari pemeliharaan Tuhan Yesus. Kiranya kita semua juga diperkokoh oleh kuasa Allah dalam menghadapi setiap cobaan dan masalah seperti saat ini. Karena tidak sepatutnya kita takut, karena Yesus anak Allah
senantiasa memberi pertolongan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, di tengah kebahagiaan kita ini, mari kita bersama-sama menyaksikan pemotongan tumpeng sebagai lambang rasa syukur kita kepada Tuhan atas berkat dan pemeliharaannya untuk gereja kita, Gereja Kristen Jawa Ambarukmo. Pemotongan tumpeng akan diawali terlebih dahulu dengan sambutan dari Bapak Ketua Majelis, Bapak Penetua, Sri Raharjo. Tempat kami persilahkan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang berada di rumah masing-masing, gereja kita memasuki usia yang ke-56 yang sebagai usia yang sudah cukup mapan, meski WHO tetap menggolongkan masih usia 70 itu pemuda. Semoga kita tetap bersemangat muda. Nah, pada usia yang ke-56 ini, kalau tadi saya mengatakan usia yang sudah cukup mapan, oleh karena itu kita tinggal bagaimana meningkatkan pelayanan kita kepada Tuhan melalui pelayanan sesama dalam bergereja dan bermasyarakat di lingkungan Catur Tunggal Depok Sleman ini. Oleh karena itu, kami mengajak kepada seluruh jemaat Gereja Kristen Jawa Ambarukmo untuk meningkatkan semangat pelayanan kita supaya gereja kita ini berarti bagi masyarakat di sekitar kita. Tandanya kita bisa berarti bagi lingkungan gereja kita ini ketika gereja kita ini tidak ada kegiatan, ketika gereja ini libur, maka lingkungan kita akan mengatakan, waduh kok libur. Ada kekecewaan dari mereka. Itu salah satu indikator bahwa gereja kita memang sudah menyatu, bersaksi pada lingkungan kita, sudah bermasyarakat dan berbangsa. Oleh karena itu mari kita tingkatkan. Kalau di akhir-akhir ini pada masa darurat pandemi COVID-19 ini, gereja kita sudah peduli pada saudara-saudara kita yang terkena dampak COVID-19 dengan menyumbangkan sembako kepada mereka, dengan memberikan sesuatu bantuan yang dirasakan mereka butuhkan. Ke depan kami berharap meskipun COVID-19 sudah berlalu, maka kepedulian kita dalam bergereja dan bermasyarakat mari terus kita tingkatkan supaya masyarakat di sekitar kita turut merasakan keselamatan yang kita peroleh dari Tuhan Yesus Kristus. Dan sudah waktunya gereja kita ini ada peremajaan di dalam kemajelisan. Ada penyegaran. Kami berharap ke depan bahwa saudara-saudara yang duduk di dalam kemajelisan, terlebih yang duduk di dalam majelis pelaksana harian adalah kalangan milenial yang sangat kreatif, yang sangat menguasai teknologi. Tidak seperti kami yang sudah tua-tua ini. Sudah waktunya untuk lereh, sudah waktunya untuk berhenti dan digantikan oleh kaum milenial yang penuh dengan kreativitas, penuh dengan inovasi demi kemajuan dan pengembangan keselamatan yang kita wartakan di sekitar masyarakat kita. Sekali lagi, visi dan misi kita di dalam rensra kita 5 tahun ke depan, kita memantapkan kelembagaan kita meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat supaya betul-betul orang Kristen yang diciptakan, yang diangkat menjadi garam dan terang bagi dunia itu terwujud di dalam lingkungan Gereja Kristen Jawa Ambarukmo ini. Semuanya bisa turut berpartisipasi, bukan hanya majelis saja,
bukan hanya penetua saja, bukan hanya diaken, bukan hanya pendeta, tapi seluruh jemaat Gereja Kristen Jawa Ambarukmo punya tugas masing-masing sesuai dengan talenta yang diberikan, dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita masing-masing. Oleh karena itu sekali lagi marilah kita bangun semangat kita untuk meningkatkan pelayanan kita, untuk bersaksi kepada masyarakat, dan juga untuk memelihara keselamatan yang sudah ada di dalam gereja kita. Sekian sambutan kami dan kami ucapkan terima kasih. Selamat berulang tahun ke-56, Tuhan memberkati. Amin. Prosesi pemotongan tumpeng. Kepada yang terhormat, Bapak Pendeta Purwantoro Kurniawan beserta Ibu dan Bapak Emeritus Bambang Subagio bersama Ibu untuk menerima tumpeng. Hari ini terindah bagimu, bertambah satu usiamu. Ucap syukur buat hari yang Tuhan beri, terasa indah berkesan di hati. Selamat ulang tahun gerejaku, selamat ulang tahun gerejaku. Semoga kasih Tuhan besertamu, berkatnya melimpah dalam hidupmu. Selamat ulang tahun gerejaku, selamat ulang tahun gerejaku. Semoga kasih Tuhan besertamu, berkatnya melimpah dalam hidupmu. Dan untuk selanjutnya kami persilahkan maju ke depan kepada wakil dari Majelis Wilayah 1, Wilayah 2, Majelis Wilayah 3, Majelis Wilayah 4, Majelis Wilayah 5, dan Majelis Wilayah Pepantan Nologaten. Tahun gerejaku, selamat ulang tahun gerejaku. Semoga kasih Tuhan besertamu, berkatnya melimpah dalam hidupmu, berkatnya melimpah dalam hidupmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya bagi kita untuk mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita nyatakan syukur kita melalui persembahan, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan maupun persembahan khusus. Kita dasari persembahan kita melalui firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 8 yang demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Mari kita kumpulkan persembahan kita dengan penuh syukur, diiringi dengan nyanyian Kidung Baru 111 bait pertama, kedua, dan ketiga.
bekerja menurut tugasnya. Semua satu padulah setia berteguh demi tujuan tunggalnya yang harus ditempuh. Roh Allah yang menyatukan, membina, membantu di dalam kasih dan iman dan harap yang teguh. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, ada di kau semua binasa kelak, ya Tuhan tolonglah. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan diri masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa Surgawi, yang berkenan menyatakan kerajaan Allah dalam Yesus Kristus, dan karena karya Roh Kudus, sehingga manusia dapat percaya dan berhimpun sebagai jemaat. Kami bersyukur sebagai jemaat-Mu, kami beroleh siraman rohani dengan sabda Tuhan. Kami mohon penyertaan Roh Kudus, sehingga kami dapat melaksanakan kehendak Tuhan dengan iman yang utuh dan kuat. Kami segenap majelis dan warga GKJ Ambarukmo mengucapkan syukur kepada-Mu ya Tuhan. Karena berkat penyertaan Tuhan, sehingga memasuki tahun ke-56, kami bersyukur sebagai jemaat-Mu ya Tuhan, kami beroleh siraman rohani dengan sabda Tuhan. Kami mohon penyertaan Roh Kudus, sehingga kami dapat melaksanakan kehendak Tuhan dengan iman yang utuh dan kuat. Kami segenap majelis dan warga GKJ Ambarukmo mengucapkan syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena berkat penyertaan Tuhan, sehingga memasuki tahun ke-56 sejak didewasakan dari GKJ Kondokusuman tanggal 17 Mei 1964 yang lalu. Kami bersyukur perjalanan dari waktu ke waktu dengan suka duka yang silih berganti, Engkau Tuhan yang terus beserta kami. Penyelenggaraan tugas gerejawi untuk berkesaksian dan memelihara keselamatan yang kami lakukan dari waktu ke waktu, kiranya menjadi perkenan Tuhan. Seraya kami memohon bimbingan Tuhan, agar kami senantiasa rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama kami. Kami bersyukur karena Tuhan memberkati jemaat dapat beraktivitas dan bersyukur melalui persembahan talenta maupun harta, sebagai bukti jemaat yang hidup, berkegiatan dan mencukupkan kebutuhan dana serta sarana prasarana penunjang pelayanan gerejawi. Kami bersyukur ya Tuhan berkenan memanggil warga dewasa menjadi anggota majelis gereja yang memberi penugasan kepada para warga dalam komisi, panitia, tim kerja, kelompok kerja, dan yayasan gerejawi, sehingga dapat menjadi sarana pelayanan dan kegiatan gerejawi dapat berlangsung dan akan terus berlangsung. Kami juga bersyukur mengingat banyak warga maupun pihak di luar gereja, Tuhan perkenankan berpartisipasi mendukung pelayanan di GKJ Ambarukmo. Kami juga bersyukur karena banyak peran warga, perintis yang dengan kerelaannya mempersembahkan tanah, dana, material maupun tenaga, serta partisipasi dalam banyak hal demi terwujudnya gereja mandiri. Dengan tanah, bangunan gereja, dan fasilitas serta sarana penunjang aktivitas gerejawi, semua itu menjadi teladan bagi kami untuk tiada henti bersyukur dan juga mewujudkan syukur itu melalui banyak cara
untuk kemuliaan Tuhan melalui GKJ Ambarukmo. Kami juga bersyukur karena banyak hamba Tuhan yang Tuhan telah pakai dalam melayani pewartaan firman dari masa ke masa, dan kami mohon kelangsungan berkat bagi para hamba Tuhan yang akan melayani pewartaan firman Tuhan di masa-masa sekarang ini dan yang akan datang. Di tengah situasi sulit sekarang ini, karena wabah penyakit yang melanda dunia juga berdampak pada GKJ Ambarukmo. Kami bersyukur karena penyertaan Tuhan juga kami dapat tetap beraktivitas meskipun terbatas. Namun tidak menghambat kesatuan hati kami semua dari anak hingga yang usia lanjut untuk terus beribadah sebagai wujud kesetiaan kepada Tuhan. Bahkan panggilan tugas gerejawi menggerakkan beberapa warga dan gugus tugas pelayanan terhadap dampak wabah penyakit dapat mewujudkan kepedulian pada warga dan masyarakat. Untuk selanjutnya ya Tuhan, kami mohon kelangsungan berkat bagi anggota majelis dalam melayani dan memimpin jemaat. Kiranya dengan kesabaran dan kebijaksanaan serta ketekunan dapat menjadi teladan. Kami mohon berkat Tuhan untuk anak-anak, remaja, pemuda gereja sebagai generasi penerus gereja. Kiranya senantiasa dapat membekali diri dengan iman dan ilmu, serta beroleh bekal yang berkualitas dengan kehidupan rohani melalui pembinaan iman, etika, kepribadian baik dari keluarga maupun gereja. Kami mohon berkat Tuhan untuk warga dewasa yang dalam beraktivitas khususnya berjuang untuk pemenuhan kebutuhan hidup seperti sekarang ini. Sekalipun ada dalam situasi sulit, kiranya etos kerja terus dapat diupayakan dengan semangat. Kami juga mohon berkat untuk para orang tua warga Dioswo, kiranya Tuhan berikan kekuatan khusus di tengah usia lanjut, sehingga Tuhan perkenankan menjadi teladan dengan doa restu dan tutur serta kesetiaannya kepada Tuhan. Kami juga mohon berkat untuk warga kami yang berada di luar Yogyakarta, kiranya juga senantiasa dalam naungan rahmat Tuhan. Demikian juga saudara-saudara kami yang dahulu menjadi warga GKJ Ambarukmo, dimanapun juga mereka sekarang ini berada, kami juga memohonkan berkat Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjadi berkat dalam kebersamaan kami dengan masyarakat, pemerintah dan aparat keamanan, Aras Klasis, Sinode, BKSGK, Sleman, PGI Wilayah Yogyakarta, dan banyak pihak, sehingga kami terus dapat berperan serta. Ungkapan syukur pada saat ini kami nyatakan dengan persembahan khusus, kiranya Tuhan berkenan menyuntikkan sehingga layak kami pergunakan bagi kemuliaan nama Tuhan melalui GKJ Ambarukmo. Kami bersyukur melalui bidang ibadah, komisi ibadah dan para petugas dan banyak pihak dapat melayani peribadatan saat ini maupun ibadah selanjutnya. Seraya kami mohon berkat Tuhan untuk upaya pemberantasan penyakit corona dapat berhasil, sehingga pada saatnya nanti kami dapat beribadah kembali di gedung gereja kami secara bersama-sama. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita ikrarkan kembali pengakuan kita terhadap Tuhan dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terimalah dengan penuh sukacita berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi damai sejahtera pada Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak terkasih. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita akhiri peribadatan kita kali ini dengan terus bersemangat tanpa rasa takut, karena Tuhan yang selalu memberi pertolongan kepada kita. Kita puji nama Tuhan dengan kidung jemaat 344, bait 1 dan 2. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, harapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakar. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, peribadatan Minggu Paskah ke-6 bertepatan dengan hari ulang tahun GKJ Ambarukmo ke-56 tanggal 17 Mei 2020 telah selesai. Mari kita bawa hikmat ini ke dalam kehidupan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan telah memberkati dan akan terus memberkati.